Dalam kitab Hilyatul Aulia karya Al-Hafidh Abu Nuaim Al-Asfahani dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Kalau kita mau membuka kitab-kitab tentang biografi sahabat, maka nama Tha'labah ini itu lebih dari 10 yang memiliki nama Tha'labah. Namun dalam kitab ini dikisahkan Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman ini seorang sahabat yang imannya mantap. Orang kalau imannya mantap itu cuma 2. Takut sama dosa. Kedua, ketika dia berbuat dosa maka buru-buru bertaubat. Tha'labah bin Abdurrahman ini sering menghadiri ta'lim baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di lorong-lorong Madinah, Tha'labah bin Abdurrahman ketemu dengan perempuan. Nggak sengaja itu perempuan roknya tersingkap oleh angin, keangkat, terlihat betisnya oleh Tha'labah. Tanpa disengaja oleh Tha'labah, ketika itu Tha'labah merasa kaget dan merasa berdosa apa yang telah dia lakukan melihat tanpa sengaja betis seorang wanita yang memang bukan muhrimnya. Maka Tha'labah ini pergi ke sebuah gunung di Mekah yang ketika itu baginda Nabi selama 40 malam 40 hari Tha'labah berada di gunung tersebut. Nabi mencari kemana Tha'labah bin Abdurrahman. Ternyata Tha'labah sedang menyendiri di sebuah gunung karena menyesali dosa yang ia perbuat, itu pun tanpa disengaja. Karena waktu yang panjang 40 hari 40 malam, turunlah malaikat memberikan kabar, memberikan info kepada baginda Nabi. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, innallaha yuqri'ukas salam anna wahidan min ummatika yakhtabi fawqal jibal wa huwa muta'awwidun billah." Wahai Rasulullah, engkau mendapatkan salam dari Allah, sesungguhnya umatmu telah lari ke gunung karena dia merasa dirinya berdosa. Ketika mendapatkan informasi tersebut, baginda Rasul menyuruh kepada para sahabat, "Hei sahabat, coba cari tahu di mana Tha'labah bin Abdurrahman." Karena memang Tha'labah ini kebenaran jomblo, jadi tidak punya keluarga. Rasul memerintahkan seluruh sahabat untuk mencari Tha'labah bin Abdurrahman. Ada yang ke pojok sono, ada yang ke pojok sini. Kalau kata orang Betawi, semua nyari Tha'labah bin Abdurrahman. Ketemulah Tha'labah bin Abdurrahman berada di atas bukit. Kata sahabat, "Wahai Tha'labah, pulanglah engkau ke Madinah karena engkau dicari oleh baginda Rasul." Kata Tha'labah menjawab, "Saya malu pulang ke Madinah karena saya banyak dosa." Apa jawab sahabat yang menjemput Tha'labah? Kata yang menjemput, "Ini adalah perintah Rasul. Mau tidak mau kau harus turuti." Akhirnya ikutlah Tha'labah bin Abdurrahman ini menghadap Rasulullah SAW. Ketika menghadap diceritakanlah kejadian apa yang menimpa beliau, sehingga kata baginda Nabi, keluar dari mulut manis baginda Nabi, "Ala adullukum bi ayatin tamhu dzunuba wal khataya." Wahai Tha'labah bin Abdurrahman, maukah engkau aku tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang mampu menggugurkan, menghapus, ngegugurin, ngilangin dosa dan kesalahanmu? Kata Tha'labah, "Wahai Rasul, apa itu doanya?" Allah abadikan doa ini dalam Al-Baqarah ayat 201. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Bahkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim itu meriwayatkan dari Sayyiduna Anas bin Malik berkenaan dengan doa sapu jagat yang kita kenal. Tidak lama Tha'labah bin Abdurrahman ini mengamalkan doa tersebut. Pulanglah dia ke rumah, diamalkan doa itu, ba'da sholat terus diamalkan. Kemudian turun malaikat kepada baginda Nabi. Kata malaikat, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya dosa Tha'labah telah diampuni oleh Allah." Maka Rasul mengirim utusan untuk memberitahu kepada Tha'labah, "Wahai, dosanya telah diampuni." Datang Tha'labah kepada Nabi,
saking girangnya Sa'labah mendengar dosanya diampuni, nggak lama Sa'labah sujud. Ketika sujud, ini sahabat yang lain bingung. Kenapa? Karena sujud Sa'labah terlalu lama. Dan akhirnya ketika ditoel Sa'labah ternyata sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, kremasi Sa'labah. Ketika beres dimandikan, beres dikapani, ingin disolatkan, baginda Nabi keluar dari kamar. Kemudian kata baginda Nabi, itu Nabi jalannya jingke. Kata sahabat yang lain, wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau itu jalan jingke. Kata Nabi, demi Allah, aku jalan jingke karena aku melihat bagaimana penuhnya sayap-sayap malaikat memintakan ampun untuk Sa'labah bin Abdurrahman yang dosanya telah diampuni, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah dalam Al-Qur'an, "La maghfiratum minallah wa rahmah khairum mimma yad'un." Bahwa ampunan Allah, anugerah Allah, rahmat Allah jauh lebih besar dari apa yang kita cari. Sa'labah diterima taubatnya, diampuni dosanya dengan mengamalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Jangan pernah kita tinggalkan doa ini dalam setiap sholat. Karena pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam kata hasanah itu adalah nakirah, artinya tajtami'u syumul al khair, meliputi semua kepada kebaikan. Yang mana kebaikan dunia, kita diberikan kesehatan badan, diberikan umur panjang, diberikan anak yang soleh, diberikan istri yang soleh, diberikan harta yang melimpah lagi berkah, dan juga diselamatkan min afati dunia. Itulah kebaikan akhirat. Wal akhirah, begitupun juga dengan kata akhirah, itu bentuknya nakirah. Kita memintakan kebaikan nanti di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Kita meninggal dalam husnul khatimah, selamat kita dari adab kubur, selamat kita di padang mahsyar, selamat kita akan hisab, selamat kita akan jalan di atas syirat. Maka itulah kebaikan akhirat yang pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke surga Jannatun Naim. Kalau hadis Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah salah satu doa sapu jagat, bahkan kalau orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tatkala dia tawaf, ada rukun yamani, di mana kata Nabi ada satu malaikat yang Allah ciptakan dari mulai ini dunia diciptain, itu malaikat tugasnya cuma ngucapin amin, amin, amin. Maka orang yang tawaf dalam rukun yamani itu harus membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan oleh sebagian ulama, doa sapu jagat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, disebut dengan tajud doa, artinya mahkota doa. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah seperti Sa'labah bin Abdurrahman.